penahanan Nikita Mirzani diperpanjang sampai 30 hari ke depan, guys. Kata gue, ini tuh kasus apaan sih? Kasus apaan? Kasus main-main kah? Atau kasus serius kah? Atau kasus suka-suka kau lah? Perkara cuma sulit menemukan bukti yang bener-bener gitu aja tuh sampai diperpanjang 20 hari, abis itu naik lagi 20 hari lagi, 30 hari lagi. Kata gue, mau diperpanjang sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Kata gue mah ya, kalau misalnya kagak ada bukti yang on point, yang valid apa segala macem, udah bebasin nggak, Pak? Bebasin jadi tahanan kota kek, jadi tahanan apa kek segala macem. Ini perpanjang mulu, heran. Udah kayak apaan tahu diperpanjang lu. Gue kagak tahu ya, ini kasus mau dimain-mainin kah, atau mau diapain kah, mau dijadiin apakah, gue kagak tahu nih. Kagak ada sidang. Perasaan, kan kalau misalnya kasus yang dulu tuh, yang di Serang tuh, ya kan, setiap 10 hari sekali kan ada sidang, ya kan. Walaupun si korbannya itu nggak dateng gitu, ya kan. Tapi sidang dilaksanakan, ini kagak ada nih. Gue kagak ngerti hukum ya. Tapi, apa nih? Apa ya? Maksudnya apa ya gitu? Ini sosmed udah sepi banget, Pak. Nggak ada dia, Pak. Sumpah. Nggak ada Nikita Mirzani tuh, sosmed itu kayak ibaratkan masakan yang nggak ada seasoning gitu, Pak. Kayak udah hampa gitu. Gue lama-lama kesel loh, sumpah, ngeliatnya. Beneran dah. Gue kalau misalnya punya power gitu ya kan, kalau punya backingan bagus, udah gue bantuin, bener dah. Kesel banget gue ngeliatnya. Lelet. Yang satu susah, yang ini begini, yang ampun gue mah. Asal Bapak tahu ya, Pak ya, itu musuh-musuhnya di belakang, Pak, lagi pada seneng, Pak. Ayolah, Pak. Elah. Proses yang dia lakukan di dalam itu bocor kepada musuhnya. Yang kedua, Nikita mengatakan bahwa kenapa bukti itu masih dicari-cari gitu loh, padahal dirinya itu sudah ditahan. Dari pernyataan itu saya bisa ambil kesimpulan bahwa Nikita menduga bahwa pihak berwajib itu lebih ke arah musuhnya dia ketimbang netral di tengah, dan merasa seakan-akan kasus ini adalah kasus yang dipaksakan harus ditahan, padahal buktinya itu belum cukup. Kasus Nikita ini 20 hari tambah 20 hari tambah 30 hari itu berarti 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah. Waduh, ini kasus sama dengan kasus yang ngalah-ngalahin kasus teroris. Saya tahu mungkin ya pihak yang berwajib itu takut tidak memadai dengan bukti-bukti yang ada. Atau menurut mereka ini buktinya ini belum cukup gitu. Karena kasus ini adalah kasus nasional yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tetapi yang perlu dikoreksi di sini, kalau buktinya belum lengkap, orangnya jangan ditahan dulu, cari dulu bukti yang banyak ya, yang tidak bisa dielakkan baru ditahan. Jadi kalaupun permasalahannya ini ditunda, ditambah penahanan, itu makin membuat publik itu makin bertanya-tanya, ada apa? Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nah, bener kan? Diperpanjang lagi 30. Sesuai VT yang kemarin, masih ada kesempatan 30 plus 30. Kenapa? Karena ancaman hukum Nikmir itu di atas 9 tahun. Ya, ada TPPU di situ, di mana ancaman hukumannya 15 tahun atau 20 tahun ya. Sekitar itulah. Lah, makanya harus dilakukan pra. Karena memang dari awal pelapor ini menskenariokan tidak ada perdamaian. Kenapa? Karena memang tidak bisa di RG. Ya, tidak bisa didamaikan, tidak bisa adanya pencabutan. Kenapa? Karena di situ ada pasal di mana ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu pasal TPPU, dan dimasukkan di situ pasal TPPU, maka tidak bisa RJ lagi. Lah, dengan adanya perpanjangan bolak-balik seperti ini, maka ya ini kan tidak P21, artinya berkas dianggap tidak lengkap oleh jaksa. Nah, kesempatan ini harus diambil dengan mengajukan praper. Berarti Pok Lela dalam hal ini belum siap.
ya berkasnya belum siap. Lah karena belum siap maka harus ajukan pra-per. Ya, disitulah nanti perangnya. Ya, Memang ini haknya penyidik meminta pada pihak kejaksaan ataupun pengadilan untuk menambah masa perpanjangan tahanan. Seperti yang Bang Fahmi tadi bilang. Tapi ini aneh loh. Karena menurut gue pribadi nih ya, masyarakat awam nih, seseorang dinyatakan sebagai tersangka itu setelah minimal mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Pertanyaannya, kenapa pihak kepolisian itu tidak memperdalam alat bukti yang dikantongi sebelumnya? Yang membuat Nikmir ini menjadi seorang tersangka. Kok malah kesannya yang gue dengar dari berita-berita itu katanya penyidik masih mencari-cari bukti tambahan. Ini ada apa gitu istilahnya kayak gitu. Apakah 2 alat bukti yang pertama dikantongi tidak cukup? Kalau memang tidak cukup, harusnya Nikmir dibebaskan dulu dong. Bukan diperpanjang. Apa karena kepolisian itu menutupkan sesuatu atau apa? Ini membuat kita masyarakat tuh meragukan pihak kepolisian loh. Jadi istilahnya mempertanyakan kok ini bisa seperti ini. Setahu gue nih ya, bener kayak tadi gue bilang, 2 alat bukti yang ada, yang sudah dikantongi, yang membuat Nikmir menjadi tersangka itu harusnya diperdalam, bukan menambah bukti-bukti lain, kecuali kalau bukti-bukti lain itu untuk mendukung 2 bukti yang udah dikantongi sebelumnya, itu baru benar. Tapi dari berita yang gue dengar itu, ada bukti-bukti, seperti bukti-bukti yang lain itu lagi dicari-cari. Ini kenapa gitu istilahnya kayak gitu. Ya, dan gue pikir nih, jangankan TPPU, pemerasannya pun, bukti pemerasannya pun ini masih dipertanyakan loh. Ya, harusnya kepolisian setelah kejadian ini semua yang membuat akhirnya masyarakat itu mempertanyakan, meragukan pihak kepolisian, apalagi di sekelas Polda, harusnya Polda itu bisa membersihkan namanya sendiri dengan menindaklanjuti kasus sedoktif. Karena kasus sedoktif ini udah lengkap semua buktinya, CCTV sudah ada, saksi udah lebih dari 2 alat bukti, gue pikir mah harusnya dinaikkan. Ini malah fokus ke Nikmir, gue pikir yang masih dicari-cari, sedangkan laporan doktif seolah-olah kayak gimana gitu. Ini menurut pandangan gue, orang awam, mungkin penyidiknya pun berbeda. Tapi harusnya ini saling naik gitu, ngerti nggak dua-duanya. Untuk supaya masyarakat itu tidak mempertanyakan. Ya seperti itu. Karena apa coba? Karena banyak di luar sana juga, termasuk gue pribadi nih, yang sempat kecewa sama pihak kepolisian. Di saat gue melaporkan seseorang, bukti udah lengkap tapi dinyatakan SP3. Sampai gue kirim surat ke Propam lah, ke Wasidik lah, sampai kemana lah. Dan memang kasusnya bisa dibuka lagi memang. Tapi akhirnya gue malas. Dan Allah tuh bener-bener, karma tuh bener. Orang yang gue laporin itu, pada akhirnya dia juga hidup susah saat ini. Nah, apalagi Nikmir, bolehlah oke diperpanjang 30 hari. Tapi seenggaknya berilah dia penangguhan penahanan. Ya, dan kalaupun misalkan sekarang penyidik meminta tambahan bukti, itu artinya buat gue pribadi, penyidik ini kurang mampu untuk melengkapi bukti yang ada. Artinya bukti yang ada itu tetap aja belum lengkap. Karena yang gue dengar dari berita-berita, mereka udah P21 tapi dikembalikan lagi. Mereka P21 dikembalikan lagi. Ini artinya seolah dipaksakan kasus Nikmir ini. Kalaupun sampai dipaksakan dan akhirnya P21 naik, Nikmir ujung-ujungan bebas di pengadilan, ya. Ini gue pikir, aduh, sama aja bohong gitu, ngerti nggak sih? Nikmir bisa lebih bahaya lagi nanti ke depannya untuk menindaklanjuti orang-orang yang melaporkannya. Bahkan orang-orang yang melaporkannya itu udah pasti masuk, gue pikir sih. Dengan tuduhan laporan palsu loh, bisa aja kayak gitu. Ya, jadi harusnya gue mempertanyakan ini, kenapa bisa seperti ini? Gue percaya lah Polda bisa berjalan dengan baik. Apalagi ini sekelas Polda. Tolonglah Polda, jangan membuat masyarakat ini akhirnya mempertanyakan, meragukan pihak kinerja kepolisian. Ya, yang pada akhirnya masyarakat tuh berpikir, aduh kalau melaporkan seseorang harus pakai duit. Padahal mereka korban. Yang pada ujung-ujungnya mereka lebih memilih hukum rimba. Di saat mereka memilih hukum rimba, yang asalnya orang baik jadi korban, akhirnya menjadi penjahat. Terus dihukum. Masa penjara lebih banyak orang-orang baik sih yang asalnya korban tapi tidak dilayani, tidak ditanggapi dengan baik. Akhirnya mereka keluar menjadi penjahat. Yang ada angka kriminalitas bukannya turun, malah semakin tinggi lagi nanti ke depannya. Nah ini suatu hal yang aneh loh, benar-benar aneh banget. Masalahnya ini sekelas Polda. Kalau di bawah Polda mungkin masih oke lah, tapi ini sekelas Polda loh bisa seperti ini. Gue tidak menjelekkan Polda, tidak. Gue percaya Polda pun bekerja dengan baik. Ya, tapi melalui kasus Nikmir ini, jujur gue pribadi jadi mempertanyakan, apalagi kasus dokter belum naik-naik juga. Tolong ya teman-teman, kita kawal semua, jangan sampai ada sesuatu di dalamnya yang ditutup-tutupi. Ya, dan semoga 30 hari ini perpanjangan, ini benar-benar batas terakhir buat Nikmir ini. Ya,
Semoga tetap bukti itu tidak ada lagi. Dua alat bukti yang pertama ada itu benar-benar buyar, belum lengkap juga, akhirnya Nick Mir bisa bebas. Karena ini kesannya tuh kayak dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik sekali gitu, ngerti nggak? Ya, jadi gue tetap percaya Nick Mir ini pasti akan bebas nantinya. Kalaupun ini P21 sampai pengadilan, Nick Mir pun pasti akan bebas pada ujung-ujungnya. Karena suatu hal yang aneh, masa yang namanya memeras itu tidak ada ancaman, ya, tidak ada kekerasan, terus bisa dicicil juga, bisa nego juga. Ini aneh nih. Jangankan TPPU, untuk pemerasannya aja urusannya juga kira tidak memenuhi kalau menurut gue pribadi, orang awam gitu, ngerti nggak? Ya kayak gitu. Jadi tolong, gue percaya sama Polda, tolong Polda bertindaklah sesuai dengan kewajiban, bertindaklah sesuai dengan seadil-adilnya, dan perhatikan HAM. Kalaupun ini diperpanjang 30 hari, seenggaknya izinkanlah Nikita untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena dia punya anak kecil. Oke? Terima lah, siapa yang nggak mau duit? Lu nya aja sosok alim begitu, dikasih duit juga lu terima ah. Siapa yang nggak mau duit hari gini? Ngapain cari Mail? Kenapa mau kasih duit? Kenapa mau minta tolong? Kenapa mau ketemuan? Intinya awalnya dari situ. Masih ada Andi Benawan. Intinya saja dari situ gitu loh, why gitu. Kenapa? Masa saya tiba-tiba mau kasih kamu duit gitu? Ada apa? Ya, salam kenal kok. Saya yakin kita ini lagi nggak akan siap-siap. Begitu. Jadi sekarang kamu nggak usah belain junjunganmu ke sini kemari, karena aku pun nggak pernah berkeliaran. Aku pun nggak pernah berkeliaran. Aku di sini saja gitu. Saya aja dikasih uang 100.000 aja mau. Per jam, nggak pakai per jam Andi Benawan, sayang. Kalau nggak salah ya 400 berapa gitu, 400 berapa gitu, sayang. Ya, nggak usah kayak saya ya, orang awam. Pengacara aja pada bertanya-tanya gitu. Pengacara loh ini banyak bertanya-tanya. Seharian ya kok? Iya sayang, seharian. Pengacara aja bertanya-tanya gitu. Ada apa? Kalau kayaknya seakan-akan dipaksakan. Ini mulutnya pengacara yang ngomong, bukan saya. Mana tuh kemarin ya? Togar Situmorang tuh kemarin ngomong. Nah, kenapa harus minta perpanjangan lagi kepada ketua pengadilan per hari kemarin itu, sehingga dapat permohonan itu dikabulkan 30 hari. Jadi total nanti harus dijalankan semua 90 hari. Setelah 90 hari terbukti atau tidak terbukti, mampu atau tidak mampu, selesai atau tidak selesai, maka Nikita akan dibebaskan dari penjara, yaitu bebas demi hukum. Ini yang ngomong dokter Togar Situmorang, coba kalian cari. Ya rambutnya begini tuh. Artinya pidana tidak bisa dilaporkan kembali. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah kamu sudah bisa menetapkan seorang Nikita sama Mail jadi tersangka. Jangan dong seperti ini. Ayo dibuka ke pengadilan, betul nggak? Betul bang, betul. Nanti kita tonton apa sih produknya jaksa sehingga bisa menutup, apa sih kemampuannya pengacara untuk mendefense bahkan mengattack daripada si Nikita Mirzani. Lantas saksi-saksi apa yang dibuat oleh pengacara Nikita Mirzani untuk meringankan atau melawan counter attack daripada tuduhan yang dilakukan oleh pihak pelapor atau pihak si siapa orang sebelah itu, gitu loh. Benar bang. Ini akan jadi menarik. Bahkan saya juga pernah beberapa kali bilang sama teman-teman mahasiswa, kalau ada kalian ngambil S2, ini menarik loh kasusnya Nikita Mirzani. Seorang yang bercerita tentang produk, diiming-imingin untuk tutup mulut, tapi bukan dia, melalui Mail, tiba-tiba dibalikin dengan adanya rekaman menjadi tersangka. Ini ironis, saya bilang. Benar bang. Ironis.
katakan unsur pemerasannya masuk, tapi kan tidak boleh juga ada TPPU-nya. Ini dari pengacara ya. Karena tindak pidana pencucian uang itu rata-rata kan yang kena itu adalah memang kalau ada aliran yang dipergunakan ke tempat yang salah. Nah, sekarang justru aliran itu 4 miliar 2 kali tahap pembayaran. Dari mana? Dari mana, untuk siapa, kepada siapa, dalam rangka apa, dan bisa dipergunakannya bagaimana? Itu kan harus dibicarakan di awal. Oh iya, dia nutupin produk karena sini kita ngomongnya begini-begini. Nah, produknya sendiri produk ada potensial kena hukum, kenapa masih dilanjut gitu loh? Benar bang. Kan dari awal udah saya bilang polisi harus berani dong, harus equal dong. Polda Metro harus jujur dong. Bikin dong laporan model A. Benar bang, benar. Bukannya Fahmi melaporkan tentang ilegal rekaman, itu mah terlalu sumir, terlalu jauh. Capek nanti. Tuh, itu yang ngomong itu Togar, pengacara Togar Sitomorang. Tuh. Iya. Kayak gitu Besti. Jadi gak apa-apa aku ya, kayak ada yang dukung kubu sebelah, gak apa-apa, dukung lah, gak apa-apa, silakan. Siapa juga yang pusing. Kalau mau dukung lah. Cuman kita ini orang-orang masyarakat biasa lah ya kan, kita ini nyimak gitu loh, kita nyimak gitu apa yang terjadi gitu loh, kenapa gitu loh, kenapa kayak dipaksakan kayak gitu-gitu Nabila. Kenapa kok kayak dipaksakan gitu, ini masalah. Kalau memang belum ada bukti ya jangan ditangkap aja dulu kayak kasus apa gitu. Cari aja dulu bukti gitu kan. Gitu. Begitu Besti. Jadi gue juga pernah jelekan sebelah, enggak pernah. Cuman saya ini beda kasus gitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Karena bagi saya itu kan saya bukan tipikal orang yang mau jelek mulut, jelek hati untuk menjelekkan sebelah, enggak. Yang saya bicarakan ini kasus gitu loh. Kasus gitu. Yang saya bicarakan ini kasus gitu. Yang masalah dia mau abu-abu, kuning, merah, kuning di langit yang biru itu saya tidak mau tahu lah. Saya juga nggak terlalu kenal juga. Aku greget sama Polela di Konoha karena Lin gampang banget dibeli orang bersih, banyak jadi korban. Kalau dibilang misalkan kayak NM itu bersih-bersih banget, nggak juga bilang bersih-bersih banget. Kalian mengerti nggak? Ini kasusnya kayak mafia dilawan dengan cara mafia gitu loh. Meskipun tidak dibenarkan di Indonesia gitu loh. Mafia dilawan dengan cara mafia gitu. Kayak Robin Hood gitulah. Kayak Robin Hood gitu. Kayak Robin Hood gitu, mafia dengan cara mafia. Karena mafia itu biasanya itu kalau bukan Polela ya harusnya dihadapin dengan cara-cara yang mafia juga gitu. Aduh, capek ya. Saya kira itu nanti tanggal 2 ini ada yang nggak ada bukti dijebloskan ke penjerong, yang benar ada bukti bebas begitu aja. Ya kalau anginnya kenceng dengan gak kenceng mungkin kayak gitu kali ya. Angin kenceng sama nggak kenceng gitu, itu bedanya kali ya.
Duet yang bicara. Iya, duet ya. Mari kita berduet. Itulah na 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 na. Jadi saya menyarankan ya buat kalian-kalian yang pendukung setia NM ya, yang selalu hadir di liveku ya. Ini sayang ya, kalian ya, saya sampaikan ini ya. Kita itu kayak beda kasus saja, jangan ujaran kebencian, jangan karena ada sebuah kasus kalian tambah-tambah dosa gitu kan. Jadi bicara aja, bicara yang terpelajar, bicara yang sopan, bicara yang penuh dengan argumen, bukan ujaran kebencian gitu loh. Jadi jangan gitu, jangan. Saya menyarankan buat kalian semua yang ada di sini sayang ya. Begitu. Oke cinta. Begitu. Besti. Tolong kalian kalau ada yang gini, beli dulu piaku sayang. Lihat dulu itu pianya, ada yang berhadiah ya. Muak aku lihat kau, aku pun lebih muak lihat kau. Kalau kau muak, ngapain kau masih di sini, hah? Kalau kau muak, Koko, saya kagum sama Koko. Terima kasih Adrian. Kalau kau muak, ngapain kau masih di sini, hah? Pergi kau sana, pergi. Muak tapi singgah. Setiap hari dia singgah. Guys, ini ada berhadiah ya sayang ya. Kalau kalian beli yang isi 8 sama isi 12 ya, langsung dapat kuaci ya. Free kuaci begini. Selamat pagi sayang. Free kuaci 2 begini. Dia lagi diskon ya. Iya, benci-benci tapi rindu kayaknya itu ya. Kok marah kau? Kau kenapa marah? Aku suka gaya rambutmu. Iya, sengaja memang biar kau komenin. Pancasona. Sengaja sayang biar kau komen gitu. Begitu guys ya. Jangan kayak aku tetap Kak Niki kok. Iya. Kayak aku ya. Misalkan apa namanya ya, ada yang ngomong, kamu nggak tahu itu ceritanya sebenarnya. Kamu sebagai konten kreator itu mendingan kamu nyimak aja. Woi, aku kasih tahu kalian ya yang ngomong begitu ya, sering ngomong begitu sama saya. Saya ini konten kreator bahas yang lagi viral, BODO gitu. Saya memang kerjaannya begitu, isi kontennya memang begitu. Jadi kau jangan heran. Aku Siti Aisyah, aku mah live, kaunya aja ngentak kemana-mana. Madura Pamekasan, anjay Ardian. Madura nggak tuh? Ya udah aku pergi, selamat tinggal. Kau nggak bisa lihat aku lagi, biarin aja. Nggak mati aku nggak lihat kau. Nggak mati aku nggak lihat kau. Nah, kalau kayak masih begini-begini nih masih nggak ku blokir karena masih ada lucu-lucunya gitu. Masih ada lucu-lucunya. Kalian lihat dulu ini keranjangku. Astaga naga. Lihat dulu ini murah aja loh, isi 8 free kuaci. Cepetan. Aku udah mau end live ini Besti. Ayo. Udah kok, jangan ladeni orang gitu, nggak apa-apa sayang. Digosip, digosok makin sip gitu. Wajar ribut orang-orang kayak gitu. Wajar ribut Besti orang-orang kayak gitu tuh. Jadi kalau kalian beli isi 8 tuh free kayak gini sayang. Nah, jadi nanti saya kirim begini. Tuh, kurang lumayan gimana? Harga cuman segitu. Ayo cepetan. Tuh, free 2 begini sayang. Jadi nanti dikirim begini. Nih, udah free box ya. Bestsellernya coklat wijen kelapa bawang sayang. Bestsellernya